supaya teman-teman tuh tahu ciri-ciri ikan tosai baru yang sudah siap makan ini seperti ini. Oh, jadi naik. Nah, memang kalau ada aliran yang detail itu sampai diukur parameter airnya, DO-nya berapa, pH-nya berapa, TDS-nya berapa, nitrit berapa, nitrat. Kalau dia punya nafsu makan dengan pergerakan, berani naik ke atas seperti ini, ikan ini udah siap untuk kita growth atau untuk kita besarin. Oke, selamat siang. Ini sekarang siangnya di Semarang pas lagi mulai panas lagi, makanya banget ini kok. Biar saya nggak terlalu gosong, kita ngevlog yang indoor-indoor dulu ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman pernah ngikutin yang kita pernah tayangin bahwa saya membahas bahwa ikan koi itu semakin kecil itu perawatannya makin sulit. Oke. Atau untuk istilah Jepangnya itu ikan yang tosai yang ukuran yang masih sekitar 15 BU, di bawah 20 BU. Itu memang perawatannya lebih ekstra. Kenapa kok? Pertama karena dia memang ketahanan tubuhnya pasti makin lemah. Oke. Kalau ibaratnya kayak bayi ini, ibaratnya bayinya itu lagi kecil-kecilnya. Nah, yang kedua memang faktor cuaca, alam dan lain-lain itu ikan kecil juga daya tahannya lebih lemah. Gitu. Jadi gampang sakit, gampang kena masalah. Kadang ada istilah yang ikan tosai dari Jepang sampai ke Indo sleeping dulu. Sleeping itu tidur ngelempang, tapi nggak sakit. Nanti kalau digerakin bangun lagi. Terus kalau dia gelempang lagi kayak ikan mati. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah mengalami case seperti itu juga pasti akan pernah. Saya kalau ngalamin seperti itu sudah nggak kaget. Karena memang kita udah mungkin main import kan saya dari 2012 ya. Awal 2010 lokal dulu, 2012 import dan lokal. Berarti sekarang 2023 berarti 11 tahun. Jadi kalau ngalamin ikan baru datang ke Jepang sleeping, gelempang, tidur, crash bakteri, bahkan yang terjeleknya mati udah kenyang, udah kenyang. Nah, intinya kali ini saya mau tunjukin ciri-cirinya bagaimana ikan tosai yang baru terutama. Dengan sebelumnya saya pernah bahas kan ini kolam kalau mau diisi ikan tosai yang mayoritas dari satu sumber yang dalam jumlah cukup banyak, lebih baik dikosongin, disterilin dulu. Oke. Nah, setelah sterilin, kosong kering, nanti isi air running, kemudian kasih garam, masuk bakteri starter dan lain-lain standar. Oh, seperti itu. Kolam karantina pun juga ada bakteri. Ini bukan kolam karantina, ini kolam pembesaran sementara. Oke. Makanya ada filter-filter trickle-nya, ada sistem backwash-nya, ada sistem bottom drain-nya, ada waterfall-nya saya taruhin di arus di bawah situ nih. Kalau mau lihat yang jelasnya nih. Ini seperti kolam pada umumnya. Cuman desainnya ala kadarnya karena ini untuk pembesaran sementara. Kemudian ada juga yang lain-lain intinya seperti kolam. Nah, yuk kalau teman-teman ingat kemarin yang kita ngevlog ikan jenis mukasi ogon dari farm lokal Majestic Koi Farm. Nah, waktu awal ikan itu datang kan di bawah semua, nggak berani naik. Ini normal bisa lihat nih, shoot agak lama ikannya, supaya teman-teman tuh tahu ciri-ciri ikan tosai baru yang sudah siap makan ini seperti ini. Oh, jadi naik ke atas dan ngumpul gitu ya? Naik ke atas, ngumpul, dan dia secara mental ini sudah lebih berani. Nah, ini kemarin setelah kita buat video vlog itu, masuk ini berarti ini hari keempat. Oke. Ya, makanya kan hitungan saya selalu setiap ada ikan baru masuk, jangan dikasih makan 2-3 hari ke depan. Nunggu pergerakannya, nunggu airnya. Nah, itu ciri-ciri yang pertama ya. Norman nanti boleh kasih catatan. Yang pertama, ciri-ciri ikan tosai baru kecil yang sudah siap makan, itu dia punya pergerakan koloni bergerombol dan dia berani naik ke atas. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, parameternya adalah air. Air. Kalau airnya bagus dan soft, artinya secara kesehatan ikan-ikan tosai di kolam ini itu oke. Gitu. Nah, terkadang airnya ada yang agak berkabut, kadang ada yang agak hard, kadang bahkan yang ada seperti agak butek. Itu biasanya masih problem. Ikannya. Mesti kita lakukan pergantian air, pergantian treatment dan segala macam. Nah, paling gampang yang nomor 3, air tidak berbuih atau tidak berbusa. Oke, berarti salah satu indikator. Salah satu indikatornya ikan sudah siap makan dan kondisi ikan maupun kondisi air di satu kolam itu adalah sudah prima, istilahnya seperti itu. Nah, memang teman-teman mohon maaf, ini kan saya tuh selalu bilang bahwa aliran saya tuh aliran yang simple. Oke. Nah, memang kalau ada aliran yang detail itu sampai diukur parameter airnya, DO-nya berapa, pH-nya berapa, TDS-nya berapa, nitrit berapa, nitrat berapa. Ya, meskipun saya apal komponen-komponennya, tapi saya tidak melakukan sedetail itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ukur suhu, ukur apa segala macam. Nah, kalau saya sih pegang air, doa. Oh, airnya nggak terlalu dingin nih,
anget juga enggak, pas ya udah ini waktunya makan gitu loh. Kadang kalau hujan deras kemarin yang sampai banjir, hampir masuk nih Mas Sohim sampai ngabarin saya dari rumah, Om Ade yang ini sudah di depan pagar deg-degan kan. Air kolam saya pegang dingin. Karena hujannya nggak berhenti kan, itu pengaruh. Padahal ini sudah indoor nih. Nah, apalagi kebayang yang di outdoor. Gitu. Nah, ini ya teman-teman ciri-cirinya. Kemudian Norma bisa shoot. Ini pakan pelet sebetulnya ukurannya nggak pas. Ukurannya ini sebetulnya M. Kalau untuk ikan tosai sebetulnya lebih bagus S. Nah, tapi masalahnya saya ceritain dulu. Skimmernya ini nih pakan S bisa masuk. Nah, makanya saya kasih M. Tapi tipsnya adalah teman-teman bisa lakuin kasih rendam air dulu biar agak empuk. Seperti ini, nggak usah lama-lama lah, paling 3 menit, 5 menit direndam sudah agak empuk begini kan, kita langsung kasihin. Yuk kita tunggu. Nih biasanya kalau masih awal-awal malu-malu tuh. Nah kalau dia punya nafsu makan dengan pergerakan, berani naik ke atas seperti ini, ikan ini udah siap untuk kita growth atau untuk kita besarin. Dan kita sudah mulai bisa kasih makan secara rutin. Nah tapi kalau ikan proses gini, sekali lagi, kembali lagi, ini ibaratnya pakem saya dan kebiasaan di blast. Kita nggak pernah ngepus ikan ini untuk cepat besar. Kenapa kok? Yang pertama, rawan sekali untuk pencernaannya akan rusak. Biasanya perutnya turun lah, pot belly lah, segala macam. Jadi porsi makannya harus pas untuk ikan tosai. Kayak ibaratnya impor lokal pun sama aja. Sama aja. Mungkin kalau ketemu genetiknya yang bagus kuat. Tapi berapa banyak persentase yang genetiknya bagus? Enggak kan? Makanya kalau saya ikan tosai itu biasanya kasih makan maksimal sehari cuma 2 kali. Ngasih makannya juga dikit-dikit segitu per 20 ekor. Cuma setutup ini aja udah. Nanti sore menjelang malam saya kasih lagi. Nah nanti ukurannya mulai nambah, baru saya tingkatin lagi. Dan itu pun rata-rata komposisinya saya kasihnya banyak color, bukan haiku. Ini tadi color semua. Ya, merek Nippon color. Jadi intinya yang saya kejar utama itu adalah menjaga kualitasnya, bukan mengejar besarnya. Paham ya? Oh, kalau ini kok mau tanya color. Betul. Padahal ini kan ikan satu warna. Ikan satu warna. Mungkin ada teman-teman yang bakal bertanya, Pak, apa nggak bocor? Ya bahan ikannya kalau bocor. Ngerti ya maksud saya? Nanti saya kasih high growth berikutnya, tapi high growth-nya itu komposisinya sedikit. Yang saya maksud adalah tumbuhnya nggak usah cepet-cepet, tapi kualitasnya terjaga, syukur-syukur jadi lebih bagus. Paham ya? Seperti itu. Tapi apakah itu pasti akan berhasil, Pak Ade? Tidak. Dari 20 ekor ini, pasti tetap akan ada yang jadi jelek. Itu wajar. Pasti ada sortirannya. Pasti ada sortirannya. Nggak mungkin 20 saya berhasil bagus semua, tapi nanti yang jelek ya otomatis kita jual murah, bahkan rugi, kadang dilelang. Yang bagus ya kita jualnya harganya beda. Intinya seperti itu. Nah, makanya pesan saya teman-teman, untuk teman-teman terutama hobis baru yang mungkin berpikirnya kepengen ngirit budget dengan beli ikan yang dari kecil, tosai baik itu lokal maupun import, pesan saya intinya hati-hati. Karena memang ikan kecil itu sangat-sangat rawan, intinya baik perawatan maupun keepingnya. Nah yang kedua, tips dari saya, kalau beli ikan usahakan 25 cm sampai 30 cm ke atas. Itu yang lebih stabil. Lebih stabil, sudah aman. Secara kualitasnya pun juga dia sudah lebih ibaratnya kelihatan. Kalau masih 15 BU, 12 BU, apalagi 10 BU, itu kualitasnya masih gambling banget, seperti itu. Nah kira-kira seperti itu Norma. Mungkin nanti kalau udah agak sorean kita lanjut vlog berikutnya. Yang di outdoor karena ini masih panas sekali. Nah kurang lebih itu tips dari kami teman-teman, baik local lover ataupun blessed people dimanapun. Intinya kalau keeping ikan tosai, baik itu lokal atau import, terutama di cuaca yang lagi jelek seperti ini, hati-hati gitu. Siap. Semoga video tadi bisa bermanfaat, dan terima kasih sekali lagi yang sudah mendukung, like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video-video